Oke, uji yang kedua di sini adalah uji multikolinearitas. Asumsi berikutnya dari model regresi estimasi adalah bahwa model regresi estimasi tersebut harus terbebas dari masalah multikol. Persamaan regresi OLS yang blue mensyaratkan tidak adanya korelasi yang kuat di antara variabel independen. Oke ya, jadi di antara tiga variabel tadi ROI, ROA sama dividen itu tidak boleh ada korelasi ya. Caranya ngecek gimana? Cara ngeceknya yaitu masalah multikol dalam model dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai cara. Cara yang mudah adalah dengan memperhatikan besarnya nilai koefisien determinasi R kuadrat dan nilai UJT variabel independen. Tuh, cara pertama, cara mudah itu. Cara lain adalah menentukan besarnya koefisien korelasi antar variabel independen. Ya, beberapa buku menentukan adanya masalah multikol. Model regresi estimasi jika besarnya koefisien korelasi antar variabel independen di atas 0,8, Klein rule of thumb menyatakan bahwa multikol yang terdapat dalam model regresi estimasi akan menimbulkan masalah. Jika dan hanya jika besarnya koefisien determinasi model regresi suatu variabel independen terhadap variabel independen lainnya lebih besar daripada koefisien model regresi estimasi R kuadrat. Kan apa sih Bu, belibet banget gitu kan ya. Nah, daripada bingung-bingung kan kita coba nih data SPSS-nya sama ya. Ini saya balikin dulu nih. Set. Nah, caranya adalah klik analyze ya, ini caranya nih. Klik menggunakan menu analyze correlation bivariate pada SPSS. Klik analyze correlate bivariate. Oke. Kemudian langkah keduanya pindah DIV ROI ROA ke variabel. Kemudian aktifkan persen pada kolom correlation coefficient. Sudah aktif. Kemudian klik OK. Nah, munculnya kayak gini. Nih. Ya. Coba kita lihat hasilnya sama enggak. Saya kecilin. Hasil perhitungan menunjukkan besarnya koefisien korelasi antara DIV dan ROA. Kita lihat caranya baca tabel di mana. DIV dan ROA. DIV dan ROA adalah di sini. Nih. DIV ini, ROA ini. Kita lihat di sini. Nih. Ya. Nilai korelasinya DIV dan ROA 0,874. Kemudian DIV dengan koefisien korelasi antara ROA dan ROI. Ya. ROA dan ROI 0,852. Oke. Besarnya koefisien korelasi kedua pasangan variabel independen ini melebihi 0,8. Ini menunjukkan bahwa dalam model regresi estimasi terdapat masalah multikol. Ternyata DIV dan ROA dan ROI itu nilainya 0,8. Karena ini ya, kita pakai cara yang kedua tadi. Nih. Model regresi estimasi jika besarnya koefisien korelasi antar variabel independen di atas 0,8 itu dia terdapat masalah multikol. Ya. Kita pakai cara kedua dulu. Ya, ada cara multikol. Maka daripada itu kita lihat ya ini. Nilainya mana sih Bu? Ini loh. DIV ke ROA 0,874, ROI ke ROA 0,852. Kemudian
Pengujian berikutnya adalah untuk mengetahui apakah masalah multi-call yang terdapat model regresi estimasi pada taraf yang membahayakan. Jadi bahaya banget nggak sih? Kalau bahaya soalnya kita harus ganti variabel independen gitu kan. Ya kali kan kita sudah bikin skripsi bab 1 sampai bab 3, mau udah olah data di bab 4 ternyata ada multi-call. Ya masa ganti variabel gitu kan. Makanya kita tahu bahaya nggak sih gitu kan. Untuk keperluan tersebut kita gunakan Klein Rule of Thumb yang menyatakan bahwa multi-call yang terdapat dalam model regresi estimasi akan menimbulkan masalah jika dan hanya jika besar koefisien determinasi model regresi suatu variabel independen terhadap variabel independen lainnya lebih besar daripada koefisien determinasi model regresi estimasi. Bahasanya ribet ya, pusing bu gitu kan. Kita coba. Langkah pertama, tentukan besarnya koefisien determinasi persamaan regresi estimasi. Kita cari R kuadratnya nih. Kita cari R kuadratnya. R kuadrat antara ROA, ROI, DIV, dan P. Kita lihat. Kita lihat nilainya berapa, hasil awalnya. Ini kan model summary yang awal itu kan nilai R square-nya 0,907. Langkah berikutnya adalah menentukan besarnya koefisien determinasi hasil regresi antar variabel independen dalam model regresi estimasi. Nih. Ya, berarti kita ujikan. Kita uji regresi antar variabel independen. Kita uji yang pertama. Koefisien determinasi persamaan regresi untuk variabel dividend sebagai variabel dependent. Jadi kita uji analyze, regression, linear. Dia minta di sini, saya reset dulu. Dia minta di situ variabel DIV itu menjadi dependent, DIV dependent. Kemudian independennya adalah ROI. ROI gitu kan. Dah. Kemudian klik OK. Kita lihat model summary-nya. Nah, ini hasilnya. Nih. Ya, model summary-nya. Koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,604, ini R kuadratnya, lebih kecil daripada koefisien determinasi model regresi R kuadrat sebesar 0,907. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multi-call antara variabel. Artinya ternyata nggak bahaya. Bu, bandingin dari mana? Dari ini 0,604 itu dari hasil kedua tadi, hasil regresi yang kedua, jadi analyze, regression, kemudian linear, diujikan. Diganti dependennya adalah DIV, dividend, kemudian independennya adalah ROI. Ya, dividend ROI. Klik OK. Tuh. Itu hasil dari situ. Kemudian 0,907. 0,907 adalah dari uji regresi kita yang pertama tadi. Yang paling pertama tadi ini ya. Paling pertama itu adalah di sini. Nih. Kita bandingin dari uji pertama, dari uji keseluruhan dengan mode ini, uji yang ini. Oke ya. Nih. Maka ternyata tidak terdapat multi-call karena hasil dari antar variabel independen dari ROI dan dividend ini R kuadratnya lebih kecil dari model regresi yang keseluruhan. Jadi nggak masalah. Oke ya. Kemudian yang kedua kita ujikan di sini. Tadi ROI, sekarang ROA. Ya, silahkan dicoba sendiri nih ya. Yang ini kalian harus coba ini sama tadi. Jadi dijadikan dependennya adalah dividen, kemudian independennya adalah ROA. Tuh. Ya, nih. Kemudian yang ketiga ini ROI dan ROA.
silahkan dibaca di sini. Di sini dependennya ROA, independennya ROI. Jadi ada 3 kali uji di sini ya, 3 kali uji di mana aja Bu? Ini ya, independennya ROI, dependennya DIV 1 ya, ROI ke DIV. Yang kedua adalah ROA ke DIV ya, ROA ke DIV. Yang ketiga adalah ROI ke ROA, 3 uji model summary itu ya, 3 uji summary itu ya, udah ya, 3 uji summary. Ini tadi yang terakhir ada ujinya ini, set nih ya, model summary-nya nih. Oke, kemudian hasil pengujian terhadap masalah multi-call pada model regresi estimasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi auxiliary regression lebih kecil daripada koefisien determinasi pada model regresi estimasi. Dengan demikian, masalah multi-call yang terdapat dalam model regresi dapat diabaikan. Ternyata nggak masalah, gitu kan. Sebenarnya, program aplikasi statistik SPSS menyediakan fasilitas untuk mendeteksi adanya masalah multi-call dalam persamaan regresi estimasi, yaitu dengan menentukan nilai tolerance dan variance inflation factor VIF suatu persamaan regresi estimasi bebas dari masalah multi-call apabila nilai tol mendekati 0 dan VIF itu mendekati 1. Nah, akan kita coba caranya gimana. Ini ada menu, caranya di sini nih ya, menu, klik menu analyze regression, kemudian linear ya, contoh ini regression linear, kemudian masukkan variabel dependent dan variabel independent ke kolom masing-masing. Tuh ya, coba sesuai dengan tuh saya riset. Tadi variabel dependentnya adalah P, kemudian variabel independentnya adalah DIV, ROI, dan ROA. Ya. Kemudian klik statistik. Di sini klik statistik. Ini klik statistik dan aktifkan collinearity diagnostic mana collinear diagnostic di sini, set. Nah, oke, dah. Kemudian klik continue, klik OK, klik continue, klik OK, set. Nah, kita lihat nilai koefisiennya, set. Oke, Bu, nilainya mana? Ini di sini. Nih, nilai tolerance untuk semua variabel mendekati 0. Ya, nilai tolerance untuk semua variabel mendekati 0 dan nilai VIF cukup tinggi. Lebih dari 1. Persamaan regresi ini memiliki potensi memiliki masalah multi-call karena korelasi antar variabel independen cukup tinggi. Namun hasil pengujian cara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya, persamaan regresi estimasi ini tidak mengandung masalah multi-call. Nih nilainya di sini. VF-nya tinggi. Entah. Tolerance-nya ada di sini. Nah, syarat tadi ya, tolerance-nya di sini nih. Tol mendekati 0. Ya. Dan VIV mendekati 1. VIV ini padahal gede banget. Toleransinya sih 0,2, 0,269, 0,16. Rendah kan, mendekati 0, tapi VIV-nya gede banget. Nek pakai cara ini dia ada multi call, tapi kita sudah cek yang kita bahas tadi, kita ngecek pakai regresi antar variabel independen, ternyata nilai R square-nya itu lebih kecil dari nilai R square regresi semuanya. Ya nggak masalah,
nggak perlu ganti variabel independen gitu ya. Nih, jadi untuk multi call ini ribet ya caranya. Pakai kalau pakai ini, pakai cara terakhir lolos ya pakai cara terakhir, tapi kalau cara terakhir ini ada kayak gini, pakai cara yang ribet tadi. Kita uji antar variabel independennya, kita uji masing-masing, pokoknya jangan sampai kita mengubah bab 1 sampai bab 3 kita gitu kan ya, gitu. Oke. Oke. Nah, oke. Ini apa nih? Saya uji kita tadi sampai sorry kebablasan kan. Nah, nih multicall ya, cara multicall. Nah, uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas tuh ya. Nah, untuk uji ini akan kita lanjutkan minggu depan ya. Tuh. Kita jumpa lagi minggu depan di kesempatan yang sama ya. Jadi masih ada 3 uji heteroskedastisitas, kemudian ada uji autokorelasi, dan ada uji yang ketiga, yang terakhir ya, uji mana nih yang terakhir nih, uji linearitas ini terakhir. Akan saya sampaikan minggu depan. Oke ya. Kemudian tugasnya adalah tugas untuk hari Senin, ada nilainya juga nih hari Senin. Tolong ini tadi yang sudah saya jelaskan kalian coba sendiri ya. Kemudian tolong di screenshot setiap langkahnya ya. Jadi tugas hari ini adalah tadi ada uji regresi yang pertama, mana nih? Uji regresi yang pertama, uji regresi ini ya. Tolong screenshot seperti ini cara-caranya. Ini yang pertama sekaligus hasilnya. Oke, hasilnya ya. Nih, screenshotnya tolong dilihatin jamnya. Ini saya buat tengah malam, soalnya biar sepi, anak udah tidur. Ya, tolong ada jamnya. Kemudian yang pertama nomor 1 adalah regresi, yang kedua adalah uji normalitas, sama. Tolong dilihatin jamnya, ada datanya. Ini hasilnya. Ya, di screenshot, kemudian taruh di Word. Untuk hasilnya ini tinggal kalian copy paste aja ke Word ya, nggak perlu di screenshot. Nih. Yang ketiga, normalitas multicall, sama tadi multicall. Ada uji yang pertama ini seperti ini, correlation tadi, tolong liatin di screenshot, ada jamnya. Hasilnya copy paste, kemudian di sini tolong pindahkan hasil dari uji ini antar variabel independen. Nggak mungkin cuma model summary aja. Lihat output saya sini ya, output saya di sini yang uji antara ini ada variabel, model summary, ANOVA, dan koefisien. Jadi untuk tugas multicall ya, di tugas ketiga multicallnya ya, tugas ketiga multicall, tolong ini hasilnya dari cara ngujinya sama kayak ini semua tadi, dari masukin data kayak gini, tapi per variabel independen sesuai dengan ini ROI ke dividen, ini ROA ke dividen, dan ini ROI ke ROA ya. Tolong hasilnya ditaruh di Word. Kemudian tolong upload ke web tuh ya. Saya tunggu hari ini tuh ya. Oke, saya tutup kuliah kita pagi hari ini. Jaga kesehatan selalu ya, jangan nongkrong dulu. Oke, terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.